Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Aulia, mahasiswa teknik biologi Institut Ekonomi Islam Negeri Batu Sangkar. Dan kali ini ada yang berbeda bukan? Ya, Jaslab. Biasanya Jaslab kan dipakai ke laboratorium, cuman praktikumnya dilaksanakan di rumah, maka nggak kemungkinan untuk nggak menggunakan Jaslab. Jadi ada aroma praktikum gitu kan. Nah, di sekarang praktikum ini merupakan mata kuliah yang sama dengan video-video aku sebelumnya, yaitu di mata kuliah ekologi hewan. Ini merupakan praktikum pertama. Apa sih judulnya? Judulnya adalah untuk mengetahui faktor-faktor abiotik terhadap keberlangsungan hidup hewan, dengan tujuan yaitu mengetahui apa aja faktor pengaruh abiotik terhadap keberlangsungan hidup ini. Dan tentu saja sebelum kita masuk ke praktikum, kita harus mengetahui dulu konsep-konsep dasar mengenai si praktikum ini. So, bagaimana kelanjutannya? Stay tune terus dan semangat ya. Bicara konsep faktor abiotik. Faktor abiotik sebagaimana yang kita ketahui merupakan salah satu faktor yang bersifat tidak hidup. Artinya, ini tidak dapat kita buktikan secara alamiah. Contohnya itu adalah seperti faktor abiotik ada air, terus ada tanah, ada cahaya matahari, terus ada juga seperti kelembapan, terus ada juga intensitas dan salinitas. Dan faktor abiotik ini sangat mempengaruhi sekali keberadaan faktor abiotik, sehingga terjadilah suatu interaksi, dan inilah disebut dengan ekosistem, dan ini merupakan ruang lingkup dari ilmu ekologi. Nah, organisme multiseluler pada umumnya tidak mampu untuk mempertahankan jika terjadi suhu yang sangat cepat, sedangkan pada organisme multiseluler umumnya mampu untuk mengatasi hal-hal walaupun suhunya terjadi secara drastis atau tiba-tiba. Kenapa demikian? Seorang peneliti, yaitu adalah Alan Cannon, dia mengatakan bahwa hal tersebut disebut dengan peristiwa homeostatis. Apa itu homeostatis? Homeo dan statis merupakan sebuah kata dari Yunani. Homeo yang berarti sama dan statis yang berarti keberlangsungan hidup. Jadi, homeostatis dapat kita artikan sebagai semua proses yang mempertahankan keberlangsungan hidup organisme, baik di dalam maupun di luar, sehingga mempertahankan kehidupannya. Nah, di video kali ini apa aja sih bahan-bahan yang akan kita butuhkan dan alat-alatnya? Nah, yang pertama adalah buku penentu praktikum, karena PDF jadi kita menggunakan HP aja. Lalu ada juga alat-alat tulis nanti, lihat, ada alat tulis. Terus ada juga nanti ikan mujair, lalu juga ada seperti toplesnya, ada cahaya matahari, dan juga ada stopwatch, dan kita menggunakan dari HP ini juga. So, bagaimana selanjutnya? Nah, ini udah ada 2 ekor ikan mujairnya. Ikan mujair ini kita gunakan ikan yang sebesar 3 jari aja, dan telah kita isikan nih untuk di toples A dan ini di toples B. Dan bagaimana langkah kerjanya? Nah, salah satu dari si toples ini, untuk toples A nanti kita akan letakkan di cahaya matahari, sedangkan toples B kita letakkan di tempat teduh. So, bagaimana reaksinya? Dan ingat, waktu yang kita gunakan adalah pengawatannya ada 15 menit, 30 menit, 45 menit, dan 60 menit. Jadi dapat kita simpulkan apa aja sih suhu bakal terbilang terhadap keberlangsungan hidup ikan, apakah dia nanti akan mati atau mungkin toplesnya ya. Untuk di toples A kita letakkan di bawah matahari, sedangkan untuk yang toples B ada ikan mujairnya kita letakkan di tempat yang teduh. So, ya kita, dan sekarang kita sekitaran jam pukul 2, otomatis mataharinya sangat terik kan. Ya, kita letakkan dulu. Nah, di toples B kita letakkan di tempat teduh ya. Nah, untuk waktunya sendiri kita akan menggunakan timer, dan kita akan mengukurnya selama 1 jam. Sekarang udah di 15 menit pertama. Kita lihat tadi dan kita amati juga untuk si ikan yang berada di toples A yang berada di bawah matahari, dia ini sedikit gelisah, dan dia juga ke atas, entah itu menggap dia. Nah, seperti ini. Dan itu artinya oksigen untuk di toples A sudah mulai berkurang. Kita juga sudah berada di tempat yang terteduh, dan di sini terlihat selama 15 menit pengamatan pertama si ikan yang berada di toples B tempat terteduh tidak terjadi perubahan yang terlalu signifikan, jadi terlihat santai aja. Iya, santuy, benar sekali. Dan sama dia ini juga kayak tenang, kalem, adem banget. Dan entah di menit 4.30, 45, dan 60 entah dia tenang atau bagaimana, kita lihat dulu ya.
Nah, pada 30 menit pertama si ikan mulai teraktif dan dia ini berusaha untuk cari-cari ke atas dan pergerakannya sangat cepat. Itu di tempat terkena matahari, sedangkan di tempat yang ternaungi dia ini santai, biasa aja. Pergerakannya pun sangat lambat, berbeda sekali dengan pergerakan yang terkena sinar matahari. Oke, sekarang udah di menit ke 45. Nah, di menit 45 untuk yang tempat B, dia ini cukup adem-adem aja. Ya, jadi nggak terjadi apa-apa. Lumayan, memang hidupnya nggak ada. Dan sedangkan untuk yang di kompleks A, karena sedikit panas makanya kita tempat terteduh, dan dia juga lebih aktif daripada di 30 menit pertama tadi. Di sini si ikan lebih bergerak cepat dan matahari pun juga mendukung, sehingga si ikan berusaha untuk mencari atau keluar atau ke atas mencari tempat oksigen. Ini artinya pertanda bahwa kalau semakin tinggi suhu maka kadar oksigen air di dalam kompleks akan semakin berkurang. Yeay, sekarang udah 60 menit pertama. Alhamdulillah udah begini guys. Nah, alhamdulillah tadi sempat di menit terakhir di 48 hari hujan, dan itu aja alhamdulillah pengamatan udah dari selesai. Yang dapat kita simpulkan bahwa pada pengamatan setiap 15 menit, 30 menit, 45 menit, dan terakhir di 60 menit, bahwa tempat A yang tempat tersebut dia ini perubahan isinya sangat cepat sekali, dan warna isinya juga sedikit lebih pucat, dan dia selalu